Laut Merah atau yang sering disebut dengan Laut Teberau merupakan suatu perairan yang terletak di Timur Tengah. Sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Laut ini diapit di antara timur Laut Afrika dan semenanjung Arab, serta berbatasan dengan Arab Saudi, Mesir, Sudan, Yaman, Djibouti, dan Eritrea. Dalam agama Islam, Laut Merah juga dipercayai sebagai salah satu bukti mukjizat Nabi Musa alaihissalam saat menyelamatkan kaumnya dari kejaran pasukan Fir'aun. Laut Merah terbagi menjadi dua dengan menggunakan tongkatnya. Laut Merah tidak selalu berwarna merah. Dalam beberapa foto, penampakan dari Laut Merah memiliki warna yang sama dengan warna laut pada umumnya. Lalu, mengapa laut tersebut dinamakan sebagai Laut Merah? Mari kita bahas lebih jauh. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana laut tersebut dikatakan sebagai Laut Merah. Penjelasan-penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa warna merah di permukaan muncul akibat Trichodesmium erythraeum yang berkembang. Ada juga yang menjelaskan bahwa namanya berasal dari gunung yang kaya mineral di sekitarnya dan berwarna merah. Besar kemungkinan karena ganggang Trichodesmium erythraeum. Hal ini diungkapkan oleh Karin Kleinhaus, seorang profesor ilmu kelautan dan atmosfer dari Universitas Stony Brook, New York. Ganggang Trichodesmium erythraeum juga disebut sebagai serbuk gergaji laut. Ganggang ini merupakan cyanobacteria atau bakteri yang dapat bertahan hidup melalui fotosintesis dan juga masuk ke dalam kelompok ganggang biru hijau. Ganggang biru hijau memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengkonversi sebanyak 60% hingga 80% nitrogen di laut. Hal ini dijelaskan oleh NASA Earth Observatory. Trichodesmium erythraeum banyak ditemukan di Laut Merah dan tumbuh secara berkala. Saat ganggang tersebut mati, maka air laut yang berwarna biru akan berubah menjadi coklat kemerahan bersamaan dengan alga yang sekarat menyebar ke permukaan laut. Warna merah yang dihasilkan dari alga ini tidak sama untuk tiap wilayah Laut Merah. Laut Merah memiliki terumbu karang terpanjang di dunia dengan membentang hingga 4.000 km dan mampu menampung makhluk-makhluk yang hidup di laut. Hal ini menjadi karakteristik unik karang sebagai satu-satunya tempat perlindungan laut di dunia dari perubahan iklim. Namun, Kleinhaus juga mengatakan penamaan Laut Merah berasal dari Pegunungan Merah yang terletak di sepanjang pantai Yordania. Kleinhaus menambahkan bahwa hewan endemik yang hanya dapat ditemukan di Laut Merah atau Teluk Aden. Selain itu, alasan kedua adalah karena adanya Pegunungan Edom yang ada di sekitar Laut Merah. Pegunungan ini memiliki tanah berwarna kemerahan dan seringkali memantulkan warna tersebut ke air Laut Merah. Selain keunikan namanya, Laut Merah juga terkenal dengan keasinannya yang tinggi. Air di Laut Merah adalah salah satu yang terasin dan bersuhu paling panas di dunia. Laut Merah memiliki penguapan yang tinggi dengan curah hujan yang sangat sedikit atau rendah tiap tahun. Hujan umumnya terjadi sangat singkat dan biasanya dibarengi dengan badai petir dan sesekali badai debu. Laut Merah tidak memiliki sungai atau aliran air yang memberikan asupan air secara signifikan ke wilayah tersebut. Di bagian selatan, Laut Merah cenderung menyempit dan terhubung langsung dengan Teluk Aden. Suhu rata-rata permukaan air Laut Merah pada musim panas adalah sekitar 26 derajat Celcius di utara dan sekitar 31 derajat Celcius di selatan, dengan hanya bervariasi sebesar 2 derajat Celcius di musim dingin. Suhu rata-rata total adalah 22 derajat Celcius dan suhu permukaan harian bervariasi antara 21 sampai 25 derajat Celcius.
Meski bersuhu tinggi, karang dan organisme di Laut Merah cenderung hidup sehat. Indah namun menyeramkan bagi pengunjung. Laut Merah dengan kedalaman rata-rata 490 meter memang terlihat sangat menakjubkan. Namun, Laut Merah sesungguhnya adalah wilayah yang sangat berbahaya bagi kapten, anak buah, atau penumpang kapal. Wilayah ini terkenal dengan badainya yang sangat besar, banyak karang, dan pulau di bawah air yang beresiko mengakibatkan kapal karam. Selain itu, ada palung yang dalam di bawah Laut Merah. Secara fisik, Laut Merah memiliki kekhususan karena terletak di tengah-tengah daerah yang sangat kering, gurun, dan semi gurun. Masa air Laut Merah mengalami pertukaran dengan laut luas di Laut Arab, dan kemudian Samudra Hindia melalui Teluk Aden. Sirkulasi ini mengurangi pengaruh tingginya salinitas di utara dan tingginya suhu di selatan yang disebabkan oleh evaporasi. Iklim Laut Merah adalah hasil dari dua musim angin yang berbeda, yaitu angin timur laut dan angin barat daya. Musim angin ini terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara permukaan daratan dan laut. Suhu permukaan yang sangat tinggi membuat laut ini merupakan salah satu laut terpanas di muka bumi. Laut Merah merupakan salah satu laut dengan kegaraman tertinggi di dunia, berkisar 36% di bagian selatan dan 41% di utara, dengan rata-rata sekitar 40%. Bandingkan dengan rata-rata salinitas air laut dunia yang hanya 35%. Oke, sekarang kita lupakan Laut Merah. Dan di sini ada Laut Hitam yang berkali-kali telah menjadi arena perselisihan geopolitik dari 6 negara yang mengelilingi pantai laut. Turki dan Rusia telah memainkan peran paling menonjol dalam membentuk pinggiran. Keduanya menghabiskan sebagian besar sejarah mereka dalam pertempuran persaingan sengit. Dan pembahasan tentang geopolitik laut ini kita bakal bahas di video selanjutnya ya. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen.